Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat penulis plural yang saya hormati dan saya banggakan. Amin Rais mulai pansos kepada Mbah Nun, mulai pansos kepada Fir'aun, mulai pansos kepada Jokowi. Akhir-akhir ini kan kita tahu sama-sama jagat dunia maya itu dipenuhi dengan bahasa Fir'aun. Diramaikan oleh Cak Nun, disamakan dengan Jokowi. Nah, Amin Rais ikut nimbrung di sana, ikut pansos di sana. Ini yang kita tidak harapkan. Saya pribadi tidak harapkan. Banyak orang-orang yang pada akhirnya menyalahartikan ya bahasa Cak Nun. Meskipun Cak Nun sendiri sudah minta maaf. Tetapi kan sampai sekarang kalimat itu menjadi makanan empuk bagi mereka-mereka yang sedari dulu memang sudah membenci Presiden Jokowi. Salah satunya Babe Aldo terus mengompor-ngompori. Dia mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Cak Nun itu benar. Cak Nun bukan orang sembarangan. Cak Nun pasti punya alasan berbicara itu dan sebagainya. Padahal Cak Nun sendiri sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan, kegoblokan, sesat dan sebagainya ya. Gitu saudara. Tapi satu kali lagi sampai detik ini mereka terus menggoreng ini. Karena memang sedari dulu watak mereka itu benci kepada Presiden Jokowi. Ya. Nah, Mbah Nun posisinya kita tahu sama-sama lah beberapa saat ke belakang juga beredar foto dengan Luhut Binsar Panjaitan. Artinya posisi Cak Nun ini bukan sebetul-betulnya pembenci pemerintah saya kira. Menurut saya nih, bukan sebetul-betulnya pembenci pemerintah seperti Amin Rais, seperti Babe Aldo dan kawan-kawannya, bukan posisinya. Oke, sebelum lanjut kita akan baca nih apa narasi Amin Rais soal Fir'aun. Dia sampai mengatakan buzzer dan sebagainya. Aduh, kacau disimbah. Kasihan lah. Pansos terus dia. Elektabilitasnya sudah mulai menurun. Ya, ketokohannya sudah mulai luntur. Akhirnya pansos sana pansos ini karena partai umatnya kurang laku mungkin. Aduh, dari suara.com. Amin Rais bukan cuma Korun dan Haman. Fir'aun juga pelihara peneror semacam buzzer. Waduh. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut berbicara soal ramai-ramai mengenai kisah Fir'aun. Kali ini Amin Rais menceritakan kisah Raja Fir'aun yang tertera di dalam Al-Quran. Saya akan berbicara sedikit mengenai orde kekuasaan Fir'aun, kata Amin Rais. Amin menjelaskan bahwa nama Fir'aun disebut 136 kali dalam Al-Quran dan diceritakan soal kekejamannya. Mantan ketua MPR itu lantas mengaitkannya dengan kondisi saat ini agar kisah Fir'aun bisa diambil sebagai pengingat dan pelajaran moral yang tak boleh diulangi oleh seorang penguasa. Betul, masih ideal nih ya, tahapan awal. Kemudian, Amin Rais juga menyebut bahwa dalam Al-Quran Fir'aun diceritakan memiliki kaki tangan yakni Korun dan Haman yang sebelumnya juga sempat disebutkan Cak Nun dalam ceramahnya. Mulai, ada elit politik. Dalam hal ini Fir'aun ini sendiri, elit ekonomi yakni Korun. Yang saking kayanya kunci gudang kekayaannya dibawa oleh 7 orang dewasa saja tak sanggup, kata Al-Quran. Kemudian ada elit teknokratik yang dipimpin oleh Haman, jelas Amin Rais. Mantan pendiri PAN ini pun membahas soal pengikut Fir'aun yang dipakai untuk meneror rakyatnya sendiri yang ia konotasikan sebagai buzzer. Nah, kan. Dan mulai dia nyerempetnya kemana. Kita tahu sama-sama siapa yang selalu berulang-ulang berbicara buzzer kan. Kan itu narasi kelompok mereka yang selalu menyudutkan pemerintahan, Presiden Jokowi. Seolah-olah bila ada orang yang membela Presiden Jokowi itu disebutkan buzzer. Padahal mungkin saja ideal tanpa kemudian disuruh. Bener aja murni akibat dari tergerak hati nuraninya melihat presidennya dicaci maki dan sebagainya. Termasuk saya pribadi. Gak ada pernah saya dibazar. Tapi beberapa kali saya bela Presiden Jokowi karena memang saya kira gak pantas dan gak layak seorang pemimpin negara ya yang mestinya dihormati dan dihargai kalau tidak oleh kita, oleh siapa lagi.
Wong faktanya juga oleh orang lain juga kita dihargai, kok presiden kita dihargai. Masa iya oleh orang Indonesia sendiri ya, rakyatnya sendiri dicaci maki, direndahkan. Banyak sekali orang yang mengatakan Jokowi babi, anjing, segala macam lah. Itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masa iya pemimpin kita mau seperti itu kan, dan kita rakyatnya mau diam aja? Apalagi yang mengucapkannya adalah rakyatnya. Ya? Kan itu saudara. Jadi pembelaan kepada Presiden Jokowi, orang yang membela Presiden Jokowi bukan berarti inherent dia sebagai buzzer bayaran pemerintah. Enggak melulu, enggak mesti. Banyak orang yang tergerak hati nuraninya membela Presiden Jokowi. Sekarang ketika Presiden Jokowi dikatakan Fir'aun oleh Cak Nun, kan orang banyak kemudian yang bersuara. Di TikTok banyak masyarakat yang kemudian mengungkapkan isi hatinya, marah terhadap apa yang diucapkan oleh Cak Nun, nggak setuju, nggak sepakat, itu loh. Itu tergerak hati nuraninya, bukan digerakkan. Termasuk saya pribadi, nggak ada saya disuruh, ente angkat dong tema ini, serang Cak Nun, nggak ada. Kita tergerak aja, kita lihat realitasnya aja, faktanya aja. Ketika faktanya Fir'aun dengan Jokowi itu jauh jomplang berbeda, maka itu yang kita ungkapkan bahwa Cak Nun kebablasan. Dan memang Cak Nun juga mengakui bahwa dia sedang kesambet kesurupan yang diucapkan oleh dirinya tanpa pengendalian pikiran hatinya, gitu loh. Begitu saudara, paham ya? Karena sekali lagi narasi buzzer ini selalu dihempaskan, selalu dilemparkan, ditamparkan kepada orang-orang yang kadang-kadang membela pemerintah. Padahal mereka juga sama, buzzer. Amin Rais juga buzzer Anies. Buzzer oposisi sama aja buzzer. Firaun juga memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggerak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzer yang dapat bayaran tinggi, ujar Amin Rais. Nah, para penyihir ini menjadi penjilat dan buzzer murahan itu dikisahkan dalam Al-Quran imbuh Amin Rais. Ya Allah. Saya itu pernah ada yang nuduh di kolom komentar. Ini orang ini setiap berita yang dia angkatnya itu hoax katanya. Kata yang komentar. Orang ini saya tahu, kata yang komentar nih, dibayar oleh rezim Jokowi itu 50 sampai 100 juta katanya. Saya dibayar 50 sampai 100 juta oleh rezim Jokowi. Wadaw. Betapa ngarang itu orang ngomongnya. Nggak ada pernah saya mendapatkan sepeser pun dari apa yang saya kontenkan. Nggak ada. Saya disuruh. Nggak ada. Ini mah murni aja tergerak. Bersuara, tergerak ingin bersuara. Karena melihat pemimpin kita seperti itu kan oleh banyak orang. Dan saya nggak terima sebagai rakyatnya. Akhirnya bersuara. Keluar dari hati nurani pikiran. Bukan digerakkan oleh bayaran, goblok. Ngaco saja. Ngomong saya dibayar 50 sampai 100 juta. Dan itu tidak akan pernah bisa dibuktikan. Mana buktinya? Nggak bakalan pernah karena nggak mendapatkan bayaran sepeser pun. Aneh-aneh. Dan banyak orang yang percaya, itu masalahnya. Ini kan juga si Amin Rais mengatakan buzzer mendapatkan bayaran tinggi dari kekuasaan untuk kemudian katakanlah menghabisi rakyatnya. Kan betapa sengklek seperti itu tuh. Dia sedang menceritakan kekuasaan Firaun. Tapi saya pastikan imajinasi Amin Rais itu sedang tertuju kepada Jokowi, ya, kepada orang yang membela Jokowi. Itu imajinasi si Amin Rais kalau dibedah kepalanya itu bukan Firaun masa dulu yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi penguasa hari ini, tetapi presiden hari ini kalau mau dibedah kepala Amin Rais tuh. Tuh. Firaun dalam Al-Quran yang dijelaskan Amin Rais adalah Firaun yang melawan Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir dan peneror rakyat tersebut bertanya kepada Firaun sebelum melawan Musa. Wahai Firaun, apa imbalan yang Paduka akan berikan
untuk kami bila nanti kita bisa mengalahkan Musa, tanya mereka. Kemudian Firaun menjawab, engkau semua akan saya jadikan orang-orang dengan diriku. Ini ada di surat Asy-Syura ayat 41 dan 42. Amin Rais lantas mengaitkan kisah tersebut dengan kondisi zaman sekarang yang memiliki kemiripan. Nah, kan? Mulai kan dia ngomong memiliki kemiripan. Di mana miripnya? Amin. Ini cerita sesungguhnya terjadi juga sampai zaman sekarang. Banyak berhubungan dengan kekuasaan yang absolut. Menjilat kemudian meminta imbalan kalau kami nanti bisa menangkan peperangan atau konflik atau pertarungan antara paduka, bapak kaisar atau bapak raja atau bapak presiden dan lain-lainnya, apa kira-kira imbalannya? Ya itu tadi dijadikan Nah kira-kira mereka akan dapat perseliweran di istana, dibeli harga dirinya oleh Korun waktu itu dan hidupnya nista sepanjang masa jelasnya. Intinya dia ingin pansos itulah ya. Satu kali lagi intinya Amin Rais ingin pansos kepada Cha-nun, kepada Firaun, kepada Presiden Jokowi karena isu ini lagi sangat hangat sekarang. Ya, kasihan satu kali lagi Amin Rais tuh terus mencari masa agar banyak yang mendukungnya. Karena kasihan juga di Muhammadiyah juga udah tidak terlalu dijadikan sosok yang tahu kan kemarin saya ngangkat beritanya Amin Rais ingin ikut campur di pemuda Muhammadiyah karena di pengurus Muhammadiyahnya yang tua-tuanya, yang sepuh-sepuhnya sudah nggak bisa masuk. Maka masuk di yang muda-mudanya, kemudian memprovokasi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah orang-orang Muhammadiyah yang mudanya juga tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh. Artinya pengaruh Amin Rais itu sudah copot di segala lini. Bahkan di organisasi yang dulu dia pernah jadi tokoh sentral di sana, di Muhammadiyah. Sekarang dia pansos kemana-mana untuk mencari masa, untuk membesarkan mungkin partainya. Yang kemarin hampir saja nggak lolos verifikasi faktual di KPU. Mudah-mudahan Amin Rais cepat sadar. Terus tidak seperti itulah. Biar Indonesia ini lebih baik. Bila ocehan-ocehan model Amin Rais ini semakin terfilter. Karena kalau ocehan model Amin Rais terus kemudian memenuhi jagat dunia maya, maka kecerdasan rakyat Indonesia terus menurun. Karena tidak ada poin yang bakal membuat Indonesia lebih maju ke depan. Malah yang ada nyinyir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.